Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Zahra dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Dela Mulida dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Ferina Yulianti dari kelas 10 MIPA 2. Kami akan mempresentasikan materi tentang desentralisasi Atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian desentralisasi. Desentralisasi berasal dari satu istilah yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi bisa pula disebut dengan melepaskan diri dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberi definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Untuk yang pertama, yaitu kelompok Anglo-Saxon, mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Yang kedua, kelompok kontinental, yaitu membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yakni desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dengan demikian, desentralisasi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, desentralisasi fungsional, yaitu pemberian wewenang kepada golongan-golongan tertentu untuk mengatur dan mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak. Yang kedua, desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurusi kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan desentralisasi yaitu sebagai berikut. Kelebihan desentralisasi diantaranya: pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, peningkatan efisien dan segala hal khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang kelima, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang kelima, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Untuk kekurangan desentralisasi diantaranya: yang pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Yang keempat, memerlukan biaya besar. Yang kelima, besarnya organ pemerintah sehingga membuat struktur pemerintah jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Dasar hukum otonomi daerah. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 ayat 1 sampai 7. Pasal 18A ayat 1 dan 2. Pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 3. Ketetapan MPR RI Nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan nasional. 4. Pemerataan wilayah daerah. 5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah rangka keutuhan NKRI. 6. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Makna otonomi daerah di Indonesia. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli dalam buku Penyikap Tadbir Otonomi Daerah di Indonesia, karangan H.M. Agus Santoso, diantaranya ada sebagai berikut. 1. C. J.N. Farsen mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. 2. C. Wajong mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus. 3. Ateng Syafruddin mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan itu terbatas karena merupakan pewujudan dan pemberian kesempatan. 4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Asas. Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Beberapa peraturan perundang-undang yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah. 1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landas yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 2. TAM MPR 1 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengatur, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangan keuangan pusat. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini pada prinsip mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.
Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu 1. Nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. 2. Nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten atau kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. 1. Dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. 2. Dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayaran kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. 3. Kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. 1. Nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. 2. Bertanggung jawab. Pemberian otonomi diselaraskan dan diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. 3. Dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. 2. Prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah. 3. Prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. 4. Prinsip keserasian. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Yang terakhir atau yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.